mengharapkan bahwa dalam penegakan hukum itu perlu memperhatikan bagaimana pembaharuan ataupun politik hukum pidana itu sendiri. Nah, maka kita awali dengan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana ini, maka pidana ataupun hukum pidana ini sebenarnya menempati posisi yang sangat sentral. Nah, hal itu disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas. Jadi setiap putusan pemidanaan itu pasti akan memiliki konsekuensi dan dampak yang sangat luas. Yang pertama dampaknya itu adalah bagi pelaku itu sendiri, dan yang kedua adalah dampaknya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Termasuk juga akan berdampak kepada tujuan pemidanaan itu sendiri. Nah, juga akan berdampak juga kepada masyarakat luas yang akan melihat bagaimana praktek pemidanaan yang ada di Indonesia, termasuk penjatuhan pidananya. Nah, jadi secara umum ini disparitas ini adalah perbedaan. Nah, jadi kalau kita katakan disparitas itu adalah perbedaan. Jadi yang kita bicarakan disparitas ini adalah disparitas yang berkaitan dengan suatu keputusan pemidanaan. Nah, apakah keputusan pemidanaan atau penjatuhan vonis tersebut sudah tepat atau tidak? Karena yang dibicarakan dalam politik hukum pidana ini bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan hukumnya saja, tetapi bagaimana memperbaharui hukum itu supaya dapat berlaku dan berjalan sesuai dengan filosofi pemidanaan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia disebut sebagai disparitas pidana. Nah, tapi di berbagai negara luar menyebutnya adalah the disturbing disparity of sentencing. Jadi disparitas dalam hal pemidanaan. Nah, kalau kita melihat pendapatnya Molly Ching dalam tulisannya yang berjudul Disparity of Sentencing menyatakan bahwa disparitas itu adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Jadi yang dikatakan disparitas itu adalah penerapan pidana yang sama, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau same offense. Jadi yang dikatakan disparitas itu adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Yang kalau kita bahasakan secara gamblangnya adalah tindak pidananya sama, tetapi hukumannya yang berbeda. Nah, itu pengertian daripada disparitas yang pertama. Jadi tindak pidananya sama terhadap tindak pidana yang sama, tetapi mengapa penerapan ataupun penjatuhan vonisnya itu berbeda-beda? Bukankah tindak pidananya itu adalah sama? Nah, pengertian yang kedua dari disparitas pidana itu adalah tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan sama ataupun dapat diperbandingkan. Misalnya ada perbuatan-perbuatan atau ada tindak-tindak pidana yang kalau mau kita banding-bandingkan itu ya hampir-hampir sama. Jadi tidak perlu dibedakan begitu signifikan kalau tindak pidana tersebut, kalau perbuatan pidana tersebut, kalau deliknya tersebut adalah memang bisa dikatakan mirip. Bisa dikatakan mirip-mirip dia. Nah, sehingga di dalam disparitas pidana ini terjadi penjatuhan pidana itu tanpa pembenaran yang jelas. Tidak ada perbedaan yang cukup jelas. Tidak dapat dijelaskan lebih lanjut apa yang mendasari daripada perbedaan itu. Apa yang mendasari perbedaan penerapan pidana serta
penerapan terhadap tindak-tindak pidana yang dapat diperbandingkan sama. Kenapa sama? Karena sifat berbahayanya dari tindak pidana tersebut itu sama. Selanjutnya adalah menurut R.M. Jackson dalam bukunya Enforcing the Law, menyatakan bahwa tanpa menunjuk legal category, artinya kategori dalam pemidanaan ataupun klasifikasi dalam pemidanaan, disparitas pidana itu dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Nah, sehingga di Indonesia ini kan legal kategorinya kan tidak disebutkan secara jelas di dalam KUHP-nya. Bahwa tanpa menunjuk legal kategori, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama-sama suatu delik, atau disebut dalam KUHP kita adalah penyertaan dalam tindak pidana atau delnaming. Nah, karena pada hakikatnya pidana adalah pengenaan penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan oleh negara atau pelaku yang melakukan daripada tindak pidana itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memahami disparitas pidana, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, maka disparitas pidana tersebut akan berakibat fatal. Nah, maka disparitas pidana itu akan mempunyai dampak. Dampaknya itu sangat fatal sekali. Nah, bila mana dikaitkan dengan correction administration. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana, kemudian merasa menjadi korban, the judicial caprice, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dari tujuan pemidanaan. Nah, dampaknya bagaimana? Dampak daripada disparitas ini berakibat fatal, terutama adalah bagi narapidana. Bagi narapidana yang setelah vonis di pengadilan, mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, kemudian mereka saling berkumpul dengan narapidana yang lain yang ada di lapas tersebut. Maka yang terjadi pasti akan terbangun suatu komunikasi. Dari hasil komunikasi tersebut dan diskusi tersebut, dipastikan ada pembicaraan tindak pidana apa yang telah dilakukan, berapa tahun masuk di dalam pidana penjara, kejahatan apa yang telah dilakukan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Dari komunikasi tersebut akan nampak bahwa narapidana ini akan saling membandingkan antara perbuatan yang telah dilakukan dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana yang lainnya. Nah, sehingga mereka akan membandingkan. Misalnya saya hanya membawa 1 ons ganja kok dihukumnya 10 tahun. Tapi ini ada yang membawa setengah kilo ganja kok hukumnya 5 tahun atau 3 tahun. Nah, mengapa yang saya hanya membawa ganja di bawah 0,8 gram, 0,8 gram, kenapa saya dihukum penjara 7 tahun, divonis 7 tahun penjara. Nah, perbedaan dalam penerapan pidana, termasuk dalam vonisnya, ini akan mempengaruhi daripada penegakan hukum itu sendiri. Jadi dia akan mempengaruhi daripada penegakan hukum, terutama adalah tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan itu adalah mengembalikan pelaku kepada keadaan yang semula, atau setidak-tidaknya seorang narapidana yang dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tersebut, begitu dia keluar daripada lembaga pemasyarakatan, maka ia akan diterima kembali di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang baru. Nah, jadi di sini akan terjadi adalah the judicial caprice, bahwa narapidana yang merasa hukumannya lebih berat dari narapidana yang lain, yang kalau dilihat dari perbuatannya, dari tindak pidananya, beserta barang buktinya, tentu ini akan menimbulkan kecemburuan.
akan menimbulkan kecemburuan sosial yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Nah, maka kita sering mendengar di lembaga pemasyarakatan tersebut adalah terjadinya kerusuhan. Kerusuhan di dalam lapas. Nah, salah satu kerusuhan di dalam lapas itu bisa terjadi mereka menganggap bahwa hukum yang mereka terima atau penegakan hukum yang mereka terima itu mereka anggap jauh daripada keadilan. Nah, mengapa si A begini hukumannya, mengapa si B hukumannya lain lagi, mengapa si C lain lagi. Mengapa berbeda-beda? Terutama terhadap tindak pidananya sama. Atau sekurang-kurangnya tindak pidana yang dapat diperbandingkan sifat berbahayanya itu sama. Artinya sifat berbahayanya itu dapat diperbandingkan sama. Sehingga ini akan memunculkan the judicial caprice, bahwa narapidana tersebut merasa dia menjadi korban. Nah, selanjutnya, persoalan disparitas pidana ini merupakan persoalan serius. Nah, karena apa? Mengapa dia dikatakan persoalan serius? Karena persoalan disparitas itu akan menjadi indikator terhadap kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan dalam negara hukum. Seolah-olah narapidana tersebut tidak memperoleh keadilan yang secara proporsional. Artinya mereka mendapatkan hukuman itu tidak sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan. Nah, mengapa yang membawa sabu 20 sampai 50 kg itu dihukum 20 tahun penjara? Mengapa yang hanya membawa sabu 10 kg itu dihukumnya adalah hukuman seumur hidup? Nah, perbedaan-perbedaan hukuman inilah yang dianggap sebagai persoalan serius atau memiliki dampak yang berjangka panjang, terutama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Nah, dampak lainnya adalah akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Nah, bisa kita lihat hari ini bagaimana respon dan respek masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bagaimana respon masyarakat terhadap kepolisian, bagaimana respon masyarakat terhadap kejaksaan, bagaimana respon masyarakat terhadap pengadilan, dan bagaimana respon masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bahkan di lembaga pemasyarakatan itu sendiri, peredaran narkoba itu cukup besar. Mengapa bisa? Sehingga ini kan meruntuhkan persoalan publik, meruntuhkan kepercayaan publik bahwa yang seharusnya di lembaga pemasyarakatan tersebut, masyarakat itu menjadi narapidana itu menjadi lebih baik. Nyatanya, praktek penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi di lapas itu lebih tinggi karena orangnya sudah berada di lapas. Bayangkan saja misalnya di lembaga pemasyarakatan tersebut seorang bandar narkoba tetap walaupun dia di dalam lapas dia tetap bisa mengontrol bisnis narkobanya tetap berjalan di luar. Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi persoalan-persoalan yang tersendiri yang terjadi. Dampak lainnya adalah bila permasalahan disparitas ini tidak diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat lainnya di dalam kasus yang sebanding. Orang kan sering membanding-bandingkan. Maka di luar masyarakat itu sendiri kan sering terjadi juga. Bagaimana misalnya masyarakat korupsi dihukum 5 tahun penjara, pencuri ayam dihukum 7 tahun penjara. Nah, kita kan berbicaranya hari ini adalah keadilan, makanya di dalam pembaharuan hukum pidana ataupun di dalam politik hukum pidana ini dibahas secara bab khusus dia terkait dengan disparitas pidana. Sehingga apa? Yang ingin dicapai tujuan pemidanaan itu benar-benar dapat tercapai. Dapat tercapai dengan dilaksanakannya daripada pemasyarakatan
sehingga pelaku itu dapat menyadari berbagai kesalahan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab disparitas pidana. Nah, faktor penyebab disparitas pidana yang pertama adalah dimulai dari hukumnya sendiri. Jadi di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana. Atau disebut juga sebagai strafsus yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman dalam undang-undang. Maka faktor disparitas itu bukan disebabkan hanya faktor subjeknya saja, orangnya saja, tetapi juga dimulai daripada hukumnya sendiri. Nah, misalnya begini, sebagai contoh adalah perumusan pasal 188 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau kurungan paling lama 1 tahun, atau denda paling banyak Rp300. Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena diakibatkan matinya orang lain. Nah, coba kita lihat yang tulisan yang saya bold ini, yang saya hitamkan. Banyak pilihan di sini. Banyak alternatif pemidanaan yang bisa dipilih oleh hakim. Sehingga ini akan memunculkan disparitas. Sehingga dengan alternatif pemidanaan yang sangat banyak ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi hakim akan memilih. Nah, jadi di sini juga apakah penyidik, apakah jaksa, termasuk hakim dalam memberikan keputusan itu, kan harus berlandaskan daripada ketentuan yang ada. Misalnya pidana ya berlandaskan kepada KUHP. Artinya hukum yang harus dilihat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri, bahwa berbagai alternatif terjadi sehingga hakim bisa memutus pidana penjara 5 tahun saja, titik, atau kurungannya paling lama 1 tahun, titik, atau denda, sehingga 3 pilihan ini bisa diberikan oleh hakim terkait dengan putusannya. Misalnya ada 3 orang yang melanggar ataupun melanggar ketentuan pasal 188 KUHP. Nah, untuk terdakwa A, dia bisa vonis 5 tahun. Untuk terdakwa B, dia bisa vonis 1 tahun kurungan. Nah, untuk terdakwa C, dia bisa vonis denda Rp300, misalnya. Nah, jadi denda ini sudah ada aturan baru ya, disesuaikan dengan kondisi hari ini. Ini kan karena KUHP kita belum dilakukan pembaharuan secara menyeluruh, hanya bersifat parsial saja. Beberapa pasal yang ada di dalam KUHP itu dicabut atau mati suri karena memang tidak mungkin dapat diberlakukan. Karena pada saat KUHP tersebut berlaku, diberlakukan pada beberapa puluh tahun yang lalu, kondisi dengan hari ini berbeda, ditambah lagi belum dilakukan reformasi. Nah, selanjutnya adalah pasal 12 ayat 2, pidana penjara paling singkat adalah 1 hari dan paling lama 5 tahun. Ini kalau kita mengacu kepada 188. Nah, jadi kalau mengacu kepada 188 itu, hakim juga boleh memutus pidana penjara selama 1 bulan. Boleh. Karena pidana penjara paling singkat itu adalah 1 hari. Nah, begitu juga dengan kurungan. Kurungan itu, pidana kurungan paling singkat itu adalah 1 hari. Dan paling lama itu adalah 12 bulan atau 1 tahun. Jadi hakim kan boleh bergerak. Terdakwa A boleh saja divonis 2 tahun penjara, selesai. Terdakwa B misalnya hanya 6 bulan kurungan, boleh. Dan denda maksimal dan minimal, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Maka yang terjadi adalah banyak perkara-perkara yang sama, perbuatan-perbuatan yang sama, atau perbuatan-perbuatan yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Kadang-kadang
memperoleh penghukuman yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah di samping ada dampak dari hukumnya sendiri, tetapi di dalam disparitas pidana ada dasar pembenaran dan ada kelemahan. Pembenarannya adalah secara ideologis sebenarnya disparitas pidana itu dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern yang menginginkan judicial discretion. Artinya apa? Untuk melihat lebih jauh terkait dengan kebijakan di dunia peradilan, judicial diskresi di dalam peradilan, diskresi pengadilan. Jadi hakim boleh bebas memilih di situ. Jadi diberikan pilihan-pilihan bagi hakim. Nah, tetapi di lain pihak, secara ideologis juga mengandung kelemahan berhubung adanya judicial discretion yang terlalu luas karena tidak adanya sentencing standar. Sentencing standar ini adalah pedoman pemidanaan. Standar pemidanaannya apa? Di kita tidak ada standar pemidanaan. Di Indonesia itu tidak ada standar pemidanaan, itu tidak ada. Standar hukuman itu tidak ada. Jadi tidak dibahas ataupun tidak diatur secara lebih rinci di situ. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi hakim lagi-lagi bebas memilih putusan mana yang akan diambil sesuai dengan keyakinan dan alat bukti yang ada. Nah, selanjutnya yang kedua adalah diri hakim sendiri. Tadi faktor hukumnya. Yang kedua adalah diri hakim sendiri. Jadi sifat internal dan eksternal ini kadang-kadang sulit dipisahkan. Misalnya adalah karena terpadu sebagai atribut seorang yang disebut sebagai human equation atau seorang personality of the judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang, sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosial. Maka mengapa terjadinya disparitas pidana? Ya, poin nomor 2 tadi adalah faktor yang pertama faktor hukumnya. Yang kedua itu faktor diri hakim sendiri. Tidak mungkin sama antara hakim yang satu dengan hakim-hakim yang lain. Mengapa? Perbedaan ini sangat berkelindan, sangat berhubungan erat, yaitu menyangkut dengan bagaimana latar belakang sosial hakim tersebut sebelum menjadi hakim atau sesudah menjadi hakim, bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya, bagaimana pengalamannya, perangainya, dan perilaku sosial. Nah, ini kan semua ada di dalam diri hakim sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa antara satu dengan hakim yang lain itu berbeda-beda, terutama dalam menafsir suatu pasal atau di saat mempertimbangkan sebelum dilakukan vonis dalam kasus-kasus tertentu. Nah, maka tidak heran bila kita melihat di luaran sana bagaimana ditemukan ada hakim yang disuap. Nah, bagaimana kita mengharapkan keadilan? Tidak terjadi disparitas kalau hakimnya itu bisa disuap. Makanya judicial diskresi itu kalau tidak dilakukan pengawasan secara baik, secara ketat, maka yang terjadi adalah jual beli vonis. Yang seharusnya misalnya bandar narkoba sudah 50 kg, yang harusnya adalah vonisnya adalah vonis mati, pidana mati, tetapi karena adanya lobby-lobby, apakah itu dilakukan oleh narapidana itu sendiri melalui advokatnya atau melalui aparat penegak hukum sendiri, sehingga terjadilah barter di situ. Terjadilah kong kali kong terkait dengan vonis. Yang siogianya dia harus divonis mati, dia bisa divonis 20 tahun penjara. Setelah 20 tahun dia menjalani beberapa tahun, dia kemudian meminta untuk diberikan grasi, amnesti, atau asimilasi, atau pengurangan hukuman, dan lain sebagainya. Dan ini kan problem sebenarnya kalau kita melihat bagaimana suasana penegakan hukum yang ada di Indonesia. Maka di sini
Ada usaha untuk mengatasi disparitas pidana. Ada pendekatan untuk memperkecil disparitas, yaitu menciptakan suatu pedoman pemberian pemidanaan, walaupun bukan menghilangkan disparitas, tetapi supaya disparitas tersebut lebih reasonable, lebih bisa diterima akal sehat, lebih ada pembenaran yang dapat dibuktikan secara jelas di sini. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang sering terjadi. Maka dalam pertimbangan hakim, ini kan harus dipertimbangkan adalah mengenai kesalahan pembuat, mengenai kesalahan pembuat. Dilihatnya bagaimana tingkat kesalahan pembuat, selanjutnya bagaimana juga motif dan tujuan yang hendak dilakukan misalnya. Nah, ini kan selalu akan menjadi apa ya? Akan menjadi persoalan-persoalan yang apabila ini tidak dirumuskan secara lebih baik misalnya. Nah, ini kan menjadi persoalan dia di situ. Nah, sikap batin si pembuat, riwayat hidup, sikap dan tindakan, pengaruh masa depan, termasuk juga adalah bagaimana reaksi maupun pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana. Itu juga sangat penting. Nah, misalnya di Indonesia itu ada pengadilan banding. Misalnya pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni adalah di Eastern of Michigan, yang disebut sebagai Sentencing Council. Maksudnya, hakim sebelum memutus perkara terlebih dahulu, dia berkonsultasi dengan teman-temannya di dalam suatu lembaga, walaupun hasil konsultasi tersebut itu tidak bersifat mengikat, namun sebagai upaya koreksi terhadap putusan yang akan diambil. Harusnya demikian. Tidak hakim itu masuk ke ruangan masing-masing, baru dia mengambil keputusannya sesuai dengan pikirannya. Tetapi perlu dilakukan diskusi. Perlu dilakukan diskusi dengan mempertimbangkan segala aspek supaya putusannya tersebut itu kesannya reasonable, logis, rasional, masuk akal, serta dapat dibenarkan. Nah, ini kan yang terjadi di sini. Makanya konsistensi kebijakan khususnya di antara pengadilan-pengadilan tingkat bawah ini dapat dilakukan dengan seleksi dan latihan para hakim. Nah, maka pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas berupa peningkatan peranan lembaga pemasyarakatan di dalam rangka indeterminate sentence guna penyesuaian pidana. Jadi memang saling berkelindan antara satu vonis yang satu dengan vonis yang lain apabila memang itu dirasakan berbeda. Nah, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan? Ada? Nah, jadi nanti saya akan berapa orang kita semuanya di sini? 26 orang ya. Ini yang hadir hanya 18 orang. Jangan lupa nanti di absen di e-learning supaya tidak terdata di e-learning. Nah. Maaf Pak. Iya. Mengenai absen